iya mas, kenapa mas? Sakit hati apa? Saudara mau nikah, ketahuan ada sama mantan. Ada mantannya ya? Terus kenapa kok sampai dicekin mas? Nggak ngomong baik-baik mas? Sempat ada ngobrol ngomong baik-baik, cuman dia nggak bisa. Murni cemburu apa? Ya kayak nggak sampai nekat sampai sakit hati gitu. Hai sahabat Arti, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kira-kira sepekan yang lalu warga Surabaya, Jawa Timur digemparkan dengan kabar penemuan mayat seorang wanita di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya. Hal itu terungkap setelah ada seorang pria yang menyampaikan pada pihak hotel jika teman wanitanya telah tewas di kamar yang sudah mereka sewa, tepatnya di salah satu kamar lantai 16 hotel mewah itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Begini kisah selengkapnya. Pertama kita kenalkan dulu ya, wanita cantik ini bernama lengkap Makrifah Ainiyah, berusia 24 tahun, merupakan warga Sukosari Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Diceritakan, Makrifatul Ainiyah atau yang biasa dipanggil dengan nama Aini atau Rini ini, sejak lulus SMA sudah merantau keluar kota untuk bekerja sambil kuliah. Semenjak bekerja, Aini atau Rini ini memang jarang pulang ke Lumajang, tapi lebih sering tinggal atau pulang ke rumah salah satu kakaknya yang ada di Malang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai pribadi yang baik, tertutup tapi sangat mandiri. Pada akhir tahun 2023, Aini atau Rini ini berkenalan dengan seorang pria bernama Muhammad Ilham Pratama yang merupakan warga Bubutan, Surabaya via salah satu aplikasi kencan online. Nah, setelah perkenalan tersebut, hubungan mereka semakin dekat hingga tumbuhlah benih-benih asmara di antara Ilham dengan Aini. Selama menjalin hubungan baik Ilham maupun Aini sama-sama tampak bahagia. Hingga setelah hubungan jalan setahun, mereka sepakat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni mulai merencanakan untuk menikah. Awalnya konon kabarnya keluarga Ilham kurang setuju dengan alasan perkenalan keduanya dimulai dari aplikasi kencan. Namun kemudian Ilham bisa meyakinkan keluarganya jika ia dan Aini atau Rini ini benar-benar saling mencintai. Maka kemudian disepakatilah jika tanggal 15 Desember 2024 rencananya pernikahan mereka akan dilangsungkan. November 2024 bahkan sejoli itu kabarnya sudah melakukan foto pre-wedding yang dilakukan di tempat yang cukup mewah karena baik Ilham maupun Aini sama-sama dari keluarga yang berada. Tak jarang mereka pun mengunggah foto bahagia mereka di akun sosmed masing-masing. Namun ingat ungkapan ini, manusia hanya bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang akan menentukan. Sebelum hari bahagia itu tiba, hubungan antara Ilham dengan Aini atau Rini ini justru diterpa cobaan yang membuat hubungan mereka memburuk. Bermula saat Ilham yang kemudian mengetahui jika calon istri yang sangat dicintainya ternyata masih sering komunikasi dengan mantan pacarnya. Bahkan Aini kedapatan masih menyimpan foto-foto mantan pacarnya itu. Hal itulah yang mulai menjadi penyebab pertengkaran di antara mereka, bahkan membuat hubungan menjadi renggang. Padahal tanggal pernikahan tak lama lagi akan tiba. Hingga puncaknya setelah semua persiapan pernikahan telah rampung disiapkan. Mulai dari wedding organizer, baju, cincin, mahar, bahkan undangan pun telah dicetak. Tiba-tiba Aini atau Rini sang calon istri malah membatalkan rencana pernikahan tersebut secara sepihak. Ilham tentu saja tak terima serta sakit hati atas keputusan sepihak dari wanita yang dicintainya ini. Ilham pun berusaha meminta penjelasan, tapi sang calon istri yang sangat dicintainya ini hanya mengatakan lebih baik batal jika hubungan mereka sudah tak baik-baik saja. Setelah batalnya pernikahan itu, sekitar sebulan setelahnya tepatnya pada Rabu 15 Januari 2025, Ilham meminta Aini atau Rini untuk bertemu. Tujuannya adalah untuk membicarakan kelanjutan hubungan mereka, benar-benar berakhir atau bagaimana. Hingga disepakati Ainilah yang datang ke Surabaya untuk menemui Ilham.
Hari itu 15 Januari 2025, wanita 24 tahun itu berangkat sore hari dari kota ke Surabaya dengan naik kereta api turun stasiun Gubeng. Malam itu ketika Aini turun dari kereta, ternyata Ilham sudah menunggunya untuk menjemput. Setelahnya mereka berdua sempat mampir untuk makan malam sambil ngobrol ringan, basa-basi tanya kabar masing-masing. Ketika itu Ilham sempat berharap nantinya setelah pertemuan itu hubungan mereka bisa diperbaiki lagi. Karena bagaimanapun juga Ilham masih sangat mencintai Aini. Setelah makan dan ngobrol berhubung hari semakin larut, Ilham lalu mengajak Aini untuk check-in menginap di Hotel Double Tree by Hilton yang ada di Jalan Tunjungan nomor 12 Surabaya. Hotel Double Tree by Hilton Surabaya merupakan salah satu hotel mewah bintang 5 di kota Surabaya dengan tarif kamar 1,3 juta rupiah hingga 7,9 juta rupiah per malam. Ketika itu Ilhamlah yang mengurus proses check-in pakai KTP miliknya sekaligus membayarnya. Di mana ketika itu mereka mendapat salah satu kamar yang ada di lantai 16 hotel mewah itu. Singkat cerita begitu menerima kunci kamar, Ilham dan Aini lantas bergegas naik, tepatnya ke lantai 16 menuju kamar yang akan mereka tempati untuk menginap malam itu. Setelah masuk kamar, kembali keduanya terlibat obrolan mengenai perasaan masing-masing, juga membicarakan hubungan mereka selanjutnya bagaimana. Tapi bukannya hubungan yang membaik, justru pertengkaranlah yang terjadi. Karena menurut Ilham, Aini atau Rini ini masih terus membahas tentang mantan pacarnya. Menjelang dini hari di salah satu kamar hotel mewah bintang 5 kota Surabaya, sejoli ini pun kembali bertengkar hebat. Ilham yang memang sejak awal cemburu juga masih menyimpan rasa sakit hati lantaran pernikahan yang dibatalkan. Seketika itu pun emosinya memuncak. Dari arah belakang dicekiknya wanita itu hingga lemas dan terjatuh. Awalnya Ilham mengira Aini hanya pingsan. Pria warga Puputan Surabaya itu sempat hanya diam, menunggu tubuh wanita yang dicintainya itu tetap tergeletak di lantai selama kurang lebih 2 jam, berharap Aini akan sadar kembali. Tapi setelah menjelang subuh ternyata tak ada tanda-tanda kehidupan dari wanita itu. Ketika itulah penyesalan baru dirasakan oleh Ilham, karena ia baru menyadari sang kekasih telah tewas. Pria itu lantas mulai berpikir apa yang harus dilakukannya. Ilham lalu mengingat jika ia tak mungkin lolos ataupun melarikan diri. Sebab ada banyak CCTV di hotel itu yang merekam kedatangannya bersama korban. Bahkan ia check-in menggunakan KTP miliknya sendiri. Hingga akhirnya sekitar pukul 4.30 pagi Ilham memilih menyerahkan diri ke Polsek Tegalsari untuk mengakui kesalahannya. Setelah pihak hotel dikabari adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi di salah satu kamar hotel tersebut, barulah sekitar pukul 6 pagi Ilham diserahkan ke Polsek Genteng karena lokasi TKP masuk wilayah hukum Polsek Genteng Surabaya. Sementara itu setelah dilakukan pemeriksaan TKP, pihak keluarga korban dihubungi oleh petugas dari Polsek Genteng yang mengatakan jika korban Ma'rifatul Ainiyah telah mengalami kecelakaan. Karena itu pihak keluarganya diminta untuk segera datang untuk melihat keadaan korban. Setelah keluarga tiba di rumah sakit, barulah polisi mengatakan yang sebenarnya jika korban telah tewas karena dibunuh oleh Ilham. Betapa terkejutnya keluarga Aini mendengar itu. Mereka tak menyangka Ilham bisa setega itu. Sementara itu dari hasil otopsi terhadap jenazah korban yang sudah keluar, justru terungkaplah fakta mengejutkan. Selain didapati bekas luka memar di lehernya akibat cekikan, ternyata korban dinyatakan tengah hamil dengan usia kandungan antara 13 hingga 16 minggu. Ilham sang pelaku pun begitu terkejut ketika mengetahui hal ini. Kepada penyidik ia mengaku tidak pernah tahu jika Aini sedang mengandung. Bahkan menurut Ilham, sebelum pembunuhan itu terjadi, saat di kamar hotel ia dan korban belum sempat melakukan hubungan badan karena korban mengaku sedang menstruasi. Karena itulah Ilham mengaku juga terkejut tentang adanya fakta kehamilan Aini. Tapi Ilham mengakui, memang selama pacaran mereka beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri. Tidak sering, paling seminggu sekali, itu pun kalau dia mau, kata Ilham pada penyidik. Untuk mengetahui siapa ayah dari bayi dalam kandungan korban, polisi melakukan tes DNA. Dari tes DNA tersebut akan diketahui apakah janin tersebut hasil dari hubungan korban dengan pelaku atau dengan pria lain. Karena tidak menutup kemungkinan jika pembatalan pernikahan ada kaitannya dengan kehamilan korban yang disembunyikan ini. Jika benar ayah dari janin yang dikandungnya adalah Ilham, kenapa pernikahan justru dibatalkan oleh korban? Muhammad Ilham Pratama, pria berusia 25 tahun ini mengaku menyesal atas perbuatannya. Tapi nasi telah menjadi bubur, Ma'rifatul Ainiyah alias Aini alias Rini telah pergi selamanya.
Ilham sementara dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Tapi penyelidikan masih berlanjut. Jika nanti ada bukti yang mengarah adanya unsur pembunuhan berencana, maka hukuman yang lebih berat telah menanti. Dan soal hasil tes DNA belum keluar ya guys, jadi kita tunggu saja perkembangan kasusnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah juga pembelajarannya ya. Sekian dulu kisahnya, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.